Yang lebih kasihan lagi itu adalah misalnya dia produknya sunscreen. Yes. Ngakunya SPF 50 plus PA plus gitu ngakunya ya. Tapi ternyata beda gitu. Ternyata beda. Dan itu akan kelihatan banget kalau lo ngelihat kayak nyokap lo, nenek lo gitu. Lo lihat aja pas mereka lagi pakai lekbong, Iya. kayak lek bolong. Lekbong, ada aja ya emang. Ada aja ya, iya. Stay tuned and stick around, turn up the volume and feel the sound. Woo! Balik lagi di The Sound, tempat di mana kita bahas topik-topik menarik yang sering jadi obrolan kita sehari-hari. Dan yang pastinya gue ini nggak sendirian karena gue ditemenin sama Sis Melisa. Yeay! Hai Reinhard. Halo. Ini aku pertama kali banget juga ketemu sama Bro Reinhard. Yes. Ya, yang lahirnya kayaknya pas hujan deres. Kenapa tuh? Reinhard, hujan deres. Bener juga ya. Iya, hujan keras juga Iya. bisa sih. Iya, makanya orangnya agak keras ya. Oh, gitu. Bercanda guys. Oke, jadi di episode kali ini kita akan ngebahas soal skincare yang lagi hype nih. Terutama yang udah lulus hasil BPOM. Tapi nih, si Smell, kebanyakan nih sekarang produk-produk zaman sekarang tuh banyak yang overclaim, udah gitu kualitasnya tuh patut dipertanyakan gitu. Benar banget sih. Karena kalau menurut aku ya, nggak tahu ya, skincare itu yang aku bingung tuh ada orang yang ngaku kaya banget gara-gara skincare, tapi teh nggak ketahuan, kayaknya aku nggak pernah ngelihat skincare-nya dijual gitu. Iya, kan. Iya kan? Iya, oke. Paham kan lo? Paham. Nah, terus juga maksud aku untuk yang kandungan BPOM atau enggak itu seringkali mereka yang jual itu kayak udah ada tulisan BPOM-nya, tapi ternyata bohong gitu ya. Kandungannya bohong atau BPOM-nya ya dicatat aja nomor ngasal. Jadi pas dicek BPOM-nya tuh nggak ada gitu. Okay. Tapi kalau si sendiri nih termasuk orang yang sering aktif nggak pakai skincare gitu? Aktif aduh ya? Untuk umuran aku retinol ya tolong. jadi gue termasuk yang rajin banget untuk skincarean. Terutama segampang moisturizer dan sunscreen gitu. Nah, karena itu udah wajib hukumnya ya. Karena kalau enggak nanti lo pas udah tuanya ada keriput gitu ya. Keriput atau bercak-bercak hitam. Gue sih lebih takut bercak-bercak hitam daripada keriput. Karena keriput bisa dibotok, say. Kalau bercak-bercak hitam di laser, iya agak susah gitu. Pakai sunscreen gak lo? Sunscreen kadang pakai, kadang enggak lagi. Ya udah. Kalau lagi buru-buru suka lupa pakai gitu, guys. Oke, sekarang harus pakai. Tapi itu wajib banget ya berarti ya, sunscreen sama moisturizer. Bener. Karena misalnya deh, lo lihat deh antara kulit muka sama kulit tangan lo versus kulit paha lo. Itu biasanya paha kita mulus banget kan? Iya juga lagi. Karena kenapa? Karena si paha itu jarang terpapar sinar UV, betul. Dan kalau misalnya kita nggak pakai sunscreen nih, terus kan sering kepapar sinar UV, itu juga kelihatan. Misalnya kita sering pakai tangan yang buntung segini, itu antara yang segini sama yang di sini itu juga beda banget. Jadi yang nggak terpapar sinar UV itu biasanya lebih halus kayak pantat bayi gitu. Tuh kan Kevin langsung ngeliat. Karena itu emang bener. Serius itu bener. Dan itu akan kelihatan banget kalau lo ngeliat kayak nyokap lo, nenek lo gitu. Lo lihat aja pas mereka lagi pakai lekbong, kayak lek bolong. Lekbong, ada aja ya emang. Ada aja ya, iya. Kalau dia lagi pakai you can see gitu, itu akan kelihatan tuh bedanya. Yang terpapar sinar matahari pasti akan lebih ada keriputnya, lebih ada bercak-bercak hitamnya, bercak penuaannya dibandingin yang nggak kena matahari. Gitu. Abis ini gue yakin dia pakai sunscreen. Pasti. Abis ini langsung. Takut soalnya. Oke, kita langsung masuk ke tukar opini yang pertama. Yes. Bisnis skincare Indonesia sekarang itu jadi black ocean. Black ocean, yes. Jadi situasi ini banyak brand yang ngelakuin pengembangan strategi pemasaran yang kreatif.
nawarin inovasi produk, dan ciptain pengalaman pelanggan yang unik supaya dapat bersaing di tengah ketatnya persaingan. Betul. Nah, kalau menurut Sis Melisa sendiri nih, gimana nih tanggapannya soal Black Ocean ini. Black Ocean ini? Iya, kalau menurut aku sih emang kalau untuk produk skincare ya, apalagi yang di luar Jakarta, pengetahuan kita, pengetahuan netizen, apalagi ibu-ibu atau anak-anak muda gitu ya tentang skincare itu kan terbatas di kota-kota besar. Yes. Nah, jadi Black Ocean ini sebenarnya sasarannya itu di kota-kota suburb area yang nggak terlalu terpapar internet misalnya. Oke. Ya itu tadi, Malisa, oh iya itu tadi kita cerita belum ada kamera ya? Belum. Ini boleh nih cerita lagi. Iya benar. Jadi ternyata aku tuh pernah pakai produk yang mengandung hidroquinone dan merkuri itu waktu aku SMA. Oh, oke. Nah, itu aku taunya word of mouth. Jadi mereka tuh penyebarannya sama kayak gitu, word of mouth. Terus misalnya beli by WhatsApp kayak Iya, gitu. iya. Dan apa Sembarangan namanya? gitu ya? Iya, Oke, benar. Terus biasanya pemakaian nama brandnya juga kualitas printnya agak kurang gitu biasanya. Nah, itu juga kelihatan banget kalau itu adalah brand-brand dari kita nyebutnya itu adalah Black Ocean tadi. Black Ocean, gitu. itu bisa dibilang kayak gitu ya ciri-cirinya. Oke. Salah satu cirinya tuh kayak gitu. Dan Oke. biasanya kandungannya itu, untuk day cream sama night cream gitu. Terus kalau day creamnya warna kuning biasanya, Iya. night creamnya warna putih. Terus pas dicolek itu kayak lengket, literally lengket. Tapi aku penasaran tuh hasilnya gimana? Bagus, say. Hasilnya bagus? Jadi kayak muka lo langsung cakep gitu, dan itu cepet. Oke. Dan terus untungnya kulit aku kan kulit badak ya, nggak gampang gosong gitu. Nah, soalnya di banyak tuh beredar di media sosial ya kan, ada satu orang yang pemakaiannya bertahun-tahun produk hidroquinone dan merkurinya, terus mukanya jadi hitam kebakar gitu. Dan itu susah dibalikinnya, kasihan banget sih. Itu karena pakai produk-produk yang kayak tadi itu tuh yang Iya, yang nggak jelas. nggak jelas gitu ya guys. Gitu. Oke, kita masuk ke tukar opini yang kedua. Adanya Maklon skincare yang mengubah formula nih. Oh, itu iya banget lagi. Itu ada banget ya yang maklon-maklon nakal gitu kan. Untungnya sekarang kita punya dokter Tif. Cie. Dokter detektif. Oke. Ya nggak apa-apa sih, lo nggak tahu nggak apa-apa kan lo laki, Iya. ya kan. Untungnya kita tuh sekarang banyak banget konten kreator yang basicnya adalah dokter kecantikan, dokter kulit gitu kan, SPKK, yang bener-bener ngecek kandungan dari si skincare. Terus habis itu dijadiin konten kan. Iya. Nah, itu adalah salah satu Bible kita juga tuh buat ngecek ini kira-kira produk yang gue pakai ada gak ya di situ. Atau kalau misalnya lagi mau beli skincare, ngelihat dulu tuh, kita harus ngelihat dulu reviewnya. Terus karena itu akan dipakai di muka kita kan, nanti berdampaknya langsung ke kita kan. Iya. Jadi harus ngelihat reviewnya dulu, dan pilih brand juga kita harus lebih detail lagi untuk sekarang. Cuman ya enaknya itu kita udah dibantu dengan banyaknya konten creator dokter yang ngebantu kita buat pilih gitu. Tapi aku pengen nambahin sedikit sih. Kayak jangankan brand-brand yang agak nggak jelas gitu ya. Yang brand yang misalnya jelas pun juga kadang aku pernah pakai juga nih. Di aku tuh nggak cocok. Oh iya, benar. Jadi Itu harus coba. Cocok-cocokan sebenarnya ya. Benar gitu ya. benar banget. Itu ada beberapa brand juga yang misalnya kandungan minyaknya terlalu banyak, jadi pas dipakai lo breakout gitu kan. Nah, terus yang lebih kasihan lagi itu adalah misalnya dia produknya sunscreen. Ngakunya SPF 50 plus PA plus gitu ngakunya ya. Tapi ternyata beda gitu. Ternyata beda. Jadi kandungannya even nggak sampai SPF 30 juga itu, makanya harus hati-hati juga sih. Jadi harus lebih berhati-hati lagi ya guys. Oke, kita masuk ke tukar opini yang ketiga. Adanya mafia skincare yang menggunakan kandungan berbahaya. Nah, itu tadi tuh yang gue bahas tuh. Jadi walaupun udah lulus uji kandungan BPOM, masih banyak nih sis yang mafia skincare yang punya produk yang kandungannya berbahaya. Menurut sis tuh gimana nih tanggapannya? Wah, itu ada banget. Ada banget. BPOM-nya misalnya gitu kan.
Kita nggak tahu ya kan. Makanya walaupun ada BPOM-nya, kita harus ngecek review dari si skincare yang kita pakai sih kalau menurut aku. Karena itu kejadian banget, apalagi di negara Konoha gitu. Jadi harus lebih was-was lah ya. Kalau Bener. apalagi sih soal kulit gitu kan, gampang banget sensitif gitu. Iya, terus yang paling sedih itu kalau misalnya, ya oke lah, kalau misalnya sensitifnya breakout dan breakoutnya sebentar. Iya. Kalau sensitifnya sampai gosong kayak yang kejadian si hidroquinone dan merkuri itu kan Bahaya banget sih. bahaya banget. Nah, kalau lo Reinhard, lo kan kalau lo bilang tadi lo kan anaknya nge-gym, nggak pakai skincare karena Iya. lo takut tadi kan pas lo pakai ternyata nggak cocok. Iya, semenjak yang gara-gara itu loh, sis aku jadi kayak was-was gitu kalau pakai skincare. Nah, berarti kalau kayak gitu skincare lo apa dong? Skincare aku ya cuci muka yang rajin sama tidur. Iya enak ya jadi anak laki ini ya, emang bener-bener ya. Tapi sering kesiangan sih. Oke, gue punya produk ini nih, biar lo nggak kesiangan lagi. Apa ini, sis? Udah bunyi tuh dia tuh. Apa ini ya? Kenapa dia bunyi? Speaker kan ini kan? Speaker, tapi dia ada alarmnya. Serius? Wow. Nah, ini tau gak kenapa dia bunyi? Karena alarmnya tadi udah aku setting di jam 12. Oh, oke, Gitu. oke. Terus yang gue bingung kenapa jam 12 itu radio muter lagu Aduh, kebangsaan. pas banget ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngubah lagu gitu, ringtone, bisa gak sih? Bisa banget. Jadi oke. kalau misalnya lu mau ngatur alarm nih, Reinhard mau ngatur alarm kan. Nih kita pencet alarm yang pertama, pencet tahan. Terus abis itu tadi kan kita bunyinya di jam 12 ya. Iya. Oke, ini kita pencet misalnya 12.02 deh gitu kan. Terus kita pencet lagi, pencetnya dari atas. Oh, aturnya dari sini semua, sis. Tinggal diputar terus dipencet, gampang banget. Nah, terus udah gitu pemilihan waktunya untuk alarmnya mau diaktifin kapan, itu kita bisa pilih mau everyday, once, weekday atau weekend gitu. Oke. Nah, ini kita pilih once ya. Nah, tadi yang kita dengar lagu kebangsaan itu dari ini nih, 88,8 guys. Dari siaran radio tuh. Dari siaran radio. Iya, iya. Nah, jadi kita bisa dibangunin pakai penyiar favorit kita. Oh, oke. Gitu. Bisa disetting tuh dari sini. Bisa disetting, bener. Nah, terus juga selain itu juga dia ngatur volume itu juga bisa. Oke, oke. Tuh, langsung Ini Menteri. ada lampunya apa? betul. Nah, ini lampunya jadi kita tuh bisa pilih mau light off atau light on. Oh. Jadi kalau misalnya Reinhard banguninnya susah, biasanya kan kita kalau tidur gelap gitu ya. Nah, itu kita pilih yang light on. Jadi pas kita pilih light on, nanti pas dia bunyi, Ya. itu dia lampunya nyala dulu. Auto nyala sendiri tuh. Auto nyala sendiri dulu, Wow. baru abis itu nanti ada lagunya. Kayak Wow, gitu. oke. Nah, nanti kita tunggu ya di 12.02. Ini udah 12.02. Nah, Oke. terus udah gitu ini alarmnya kan ada alarm yang pertama, ada alarm yang kedua. Yang kedua juga bisa kita atur. Oh, oke. Gitu. Udah kayak handphone aja ya guys ini. Bener, udah kayak handphone aja gitu. Bisa kita setel mau berapa kali kita pasang alarmnya gitu. Bener, mau kita atur berapa kali kita pasang alarmnya Iya, atau iya. misalnya alarm pertama buat weekday, alarm kedua buat weekend. Oh, Gitu. oke. Gue bangun mau nge-gymnya dari jam 6 pagi gitu misalnya kan. Nah, itu bisa kita atur kayak gitu. Nah, kayak sekarang nih ini lampunya udah mulai nyala kan. Nah, nanti habis itu dia nyala lagi bunyi suaranya. Kayak gitu. Wah, ini keren banget sih, wajib punya kayak sini aku sis. Betul. By the way, ini kalau aku misalnya mau beli, ini di mana ya? Ini kalau beli kita bisa beli di The Sound. The Sound. Jadi The Sound itu ada banyak banget cabangnya. Kayak sekarang kita lagi ada di The Sound Melawai. Iya. Nah, terus juga di Jabodetabek selain ada di Melawai itu ada di PIM, Pondok oke. Indah Mall. Terus ada di Ruko Mendrisio. Terus The Sound itu ada di Semarang juga ada, di Bandung Pascal 23 itu juga ada. Wow. Terus ada di Surabaya. Surabaya. Tunjungan. Terus ada di Bali, itu ada di Teku Umar, Sunset Banyak Road. sekali ya. Betul. Terus ada di Makassar, Manado, dan
Udah sih kayaknya di situ aja Oh, untuk The Sound gitu. oke, Makassar, oke. Manado, Bali, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta. I see. Kalau misalnya aku mau beli di online bisa apa enggak? Bisa banget. Bisa? Jadi kamu tinggal langsung masuk aja ke websitenya The Sound untuk beli produk JBL Horizon 2 gitu. Oke. Kalau gitu aku mau beli di online aja sis kalau gitu nanti. Nah, kalau di online kamu bisa langsung masuk ke websitenya The Sound atau websitenya jblstore.co.id. Oke. Jadi walaupun di kota kamu nggak ada The Sound atau JBL Store, nggak perlu worry karena kita anterin langsung ke rumah. Wih, keren banget. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke game. Games! Silakan diambil papannya. Ini gamesnya susah lagi. Mana papannya? Coba. Oh, sini. Oh, kita gamenya satu-satu. Kirain papannya berdua. Lucu banget ini penghapusnya nempel. Ini game siapa nih kita nih? Game kali ini adalah susun kata. Susun kata. Oke. Naon. Ada 5 Yuk. pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama. Oke. Seputaran dengan skincare. Aduh, skincare lagi. Dia lebih jago dari gua, guys. Apa ya? Man. Tetot. Bener. Nyerah, guys. Nyerah, guys. Niacinamide. Oh ya salah. Baru cek, nggak kepikiran sama sekali. Oke, kamu bisa itu. Nggak kepikiran sama Yes. sekali gue, kandungan Nah. skincare. Lo tau gak niacinamide itu apa? Apa? Niacinamide itu adalah kandungan skincare yang bisa bikin kulit lo lebih cerah dan empuk kayak pantat bayi. Wow, ini lengkap banget ya tahu ya. Iya, gue harus tahu apa yang dipakai di badan gue, say. Oke, Oke. game kedua. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Yes. Ini masih seputaran skincare juga. Betul. Itu juga gue nggak tahu lagi. Kagak tahu gue. Apa itu? Hin dong, hin. Hin Apa dong. kayak serum. Huruf pertama. Ubin, keramik. Wow! Ubin. Itu contohnya ubin kata dia tadi ubin. Wah parah nih, bisa topik yang lain gak? Ubin apa ubin? Ubin kan ada marmer, ada apa? Gitu. Dicontekin, gue udah tahu lagi. Gue balik kan ya? Ini disebut belum? Aduh nggak tahu lagi udah sebutnya lah. Tadi Udah. gue udah nyebut tahu. Emang iya. Ceramide, keramik. Emang tadi udah sebut ya? Iya, gue nyebut tadi ubin, keramik. Gue bilang gitu. Oh, keramik, ceramide. Iya, ceramide iya. itu kandungan Nggak tahu biasanya dari tadi. biasanya ada di moisturizer. Oh. Ceramide. Oke. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Ini Astaga, gampang nih. lucu banget lagi. Sudah? Tapi kasihan gue mah. Wah, apa ini? Anak gym juga minum. Anaknya juga minum. Oh iya, gue tahu. Ini lu juga minum. Oh, oke. Ya biar nggak 0-0 banget nilai lu. Kasihan gue. Udah dong, tahu dong. 3, 2, 2, 1. 1. Bang Alisa, silakan. Betul. Akhirnya ada yang bisa gue jawab. Oke, Gampang. selanjutnya. 2 lagi. Iya. Iya, Dua lagi oke, ya? lanjut. Oke. Tahu. Oh, gue tahu. Iya, anak gym harus tahu lah ini. Oke, 3, 2. 1. Yeay. Oke, terakhir. Lo minum gak suplemennya? Enggak lagi. Gue minum lagi. Kalau yang tadi ya vitamin C. Iya, zinc sama vitamin C suplemennya harus diminum everyday. Yang terakhir. Ya, tadi lo bilang gimana ya? Apa nih? Tadi gue bilang gue harus pakai di umur gue tuh harus pakai. Tadi gue bilang. Ingat gak lo? Clue-nya ada di mata juga. Oh, iya coba ya. Tahu. Bener gak sih? Tuh. Iya, coba ya.
bener kayaknya. Harus. Ya. Yeay! Yeay! Emang tadi udah sebutin ya? Iya, tadi gue sebutin. Oh, oke. Tadi gue sebutin di umur gue udah harus pakai retinol ya guys, gitu. Wow, keren. Retinol ini kalau lo mau pakai buat eksfoliasi, vitamin C juga buat eksfoliasi. Oke. Oke guys, kita udah selesai main game dan kita udah cukup untuk episode hari ini. So, Cepet banget ya. yes. Gue mau closing nih. Iya. Diomelin gue sama hostnya. atau ada yang mau ditambahin lagi gak nih? Nggak ada, Tidak bisa. nggak ada. Lucu banget dia malu kayak merah. Oke guys, kita udah selesai untuk episode hari ini. So, jangan lupa komen, like, dan subscribe pastinya. Iya dong. Sampai jumpa lagi di next episode selanjutnya di Feel the Sound. Listening is never boring because it always has a meaning. See you! Bye.
Kebetulan saya jarang pakai skincare ya. Iya, Jadi dia tuh dibaptisnya agak lama dikit guys. Bangun-bangun ganteng. masih loh. Iya. Jadi apa namanya? Nah, Di rumah kok aja sih. oh di rumah ya. Oh. Dengan lagu aja gitu. Oke, kirain gue di Little Tiger. Oh enggak dong. Little Tiger yang di SCBD. Udah Oh, pernah belum? belum. Oh, bohong. Oh ya benar. Kan kita anaknya nge-gym banget. Ngetes gue ngetes. Nah, jadi kalau misalnya lo kesiangan mulu nih bangun booboknya, gue punya ini say. Teret, ding dong ding ding dong ding. Ini bukan speaker, bukan speaker biasa, Wow. BSB, bukan speaker biasa. Oke. Jadi ini adalah si JBL Horizon 2. Wow. Nah, oke. ini JBL Horizon 2, ini dia bentuknya catchy kan ya. Iya. Nyatu banget, minimalis gitu kan. Dan ini adalah sahabat anak kosan, sahabat anak staycation. Karena ini lo Staycation, karena ini lo bisa temuin di hotel-hotel bintang 5 di Bali ataupun even di Las Vegas. Wow. Karena ini si Horizon 2 adalah salah satu tanda kalau hotelnya itu bagus. Karena ini biasanya dipakai ditaruhnya di samping kasur gitu, Reinhard. Oke. Dan terus ini si speaker JBL Horizon 2 adalah salah satu yang bikin gue masuk Harman. Wah, kenapa? Oke. Coba boleh diceritain sedikit nih kenapa nih? Boleh dong, boleh banget. Nah jadi waktu dulu itu masih Horizon pertama kan. Nah terus waktu itu gue lagi bikin ulasan tentang fashion dan gadget karena gue emang suka dengan fashion dan gadget. Dan terus abis itu di situ gue nulis tipe Horizon yang pertama kayak gini gitu kan, dia di salah satu media Korea gitu. Terus abis itu lahirlah si Horizon. Bukan. Jadi pas abis si Horizon, gue nulis ulasan Horizon pertama itu, datanglah surat cinta dari Harman dan terus ditanyain, kamu tahu gak
apa produk-produk JBL itu JBL, apa gitu. ya. Terus aku tinggal bilang, "Oh iya, bisa lihat ulasan aku di link ini." Set gitu. Masuk deh gue. Karman tuh tuh. Dan sekarang gue udah almost 10 years di Wah. Harman, langsung kelihatan tuanya, sebel. Nah, jadi kalau yang ngebedain antara Horizon 1 sama Horizon 2 itu Reinhardt, jadi ini layarnya lebih gede yang Horizon 2 ini. Oke. Terus dia juga punya 2 alarm system. Jadi makanya di sini tuh ada tanda lonceng 1, tanda lonceng 2 yang kalau misalnya kita pencet, ini kan kelihatan tuh Iya. tanda lonceng satunya. Gitu kan. Nah, terus ini juga bisa kita atur. Kayak misalnya alarmnya gitu kan, kita pencet yang tanda satunya. Sekarang jam berapa sih? Nah, kita ke 12 aja deh ya. Oke. Terus kita, nah ini namanya twist press button untuk si Horizon 2. Misalnya kita bikin di jam 12 gitu ya. Terus alarmnya mau everyday, weekday, weekend, atau one day. One aja. One, ya. Nah, kita pilih yang once. Terus, nah ini contoh-contoh Oke. bunyinya. Kita bisa pilih gitu. Ini yang dari ringtone. Ini baru yang dari ringtone nih guys. Itu dia bisa kita pilih untuk FM radio. Jadi bisa dibangunin sama siaran favorit Siaran kita. radio gitu. Oh. Penyiar Keren favorit banget, guys. kita. Iya betul. Bisa P1, P2 atau P3 lagi kan. Nah, jadi asik banget. Misalnya kita pilihnya ini apa? 88. Ini aturannya dari sini semua ya, Sis? Iya, dari sini semua. Oke. Kan dia bisa diputer-puter, terus enternya di sini lah ya. Nah, jadi kita nanti dibangunin tuh. Pas kita dibanguninnya pakai FM radio. Wow. Keren banget sih guys, ini Betul. boleh gue coba sih. Bener banget. Dan kalau lo emang kebo banget ya, Say, ini kita bisa aktifin light on atau light off. Jadi kalau light on kita pencet kita pencet light on-nya aja tadi ya. Oh, dia kedip-kedip tuh. Baru Enggak, bangunin. nanti Bagaimana? dia bangunnya itu kan misalnya kan kita kan bangun itu kan dalam keadaan gelap ya biasanya kan. Nah, nanti pas dia bunyi, udah waktunya bunyi, itu dia yang akan bertindak duluan itu adalah lampunya. Jadi lampunya dari gelap ke terang. Terus abis itu dia akan bunyiin si lagunya. Gitu. Auto nyala sendiri gitu ya kalau udah Atau nyala sendiri, betul. bangun. Nah, jadi kayak gini ya. Ini belum diatur nih, masih Wednesday 1 Januari. Nah, ini juga bisa kita atur juga nih di sini. Nanti akan aku kasih lihat waktunya. Wah, ini keren banget ya fiturnya ya, Sis, ya? Iya, benar. Jadi fiturnya emang se-oke itu sih. Gitu.
Aku paham. Dia selain skincare-nya itu pakai bobo dan nge-gym, pasti malamnya jogging say. Oke. Mungkin gara-gara nanti kita ada Indonesia versus Jepang kayaknya. Benar. Kita tungguin dia nyala nih nanti. Oke. Kalau nggak nyala udah lewat berarti. Nggak, kita tungguin aja.